Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Mila Hanza, membahas seputar tips bisnis pemula. Dan sini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman yang saya sampaikan di video ini. Nah, untuk itu, bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang baru nemu channel ini, selamat datang ya. Di sini saya akan membahas seputar tips bisnis lainnya. Dan jangan lupa di subscribe dan di klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu pas video saya diupload setiap minggunya. Jangan lupa di like, komen, dan share juga ya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, minggu lalu saya sempat membahas 4 skill yang harus kalian ketahui agar bisnis teman-teman berkembang. Nah, di video ini saya juga akan share kepada teman-teman kesalahan yang fatal bagi pengusaha pemula. Nah, apa itu? Ya, jadi sebagai pengusaha pemula ada beberapa yang mengalami kesuksesan ya. Ada beberapa yang baru buka usaha pemula ya, baru buka usaha berapa bulan gitu mereka mendapatkan kesuksesan, dan ada juga beberapa yang baru memulai usaha tetapi mengalami kegagalan. Memang bagi usaha, sebagai pengusaha itu pasti ada naik turunnya, pasti ada rugi dan untungnya. Jadi kita sebagai pengusaha memang ada resiko kerugian atau kegagalan, tetapi dari kegagalan itu kalian bisa memperbaikinya. Lebih baik mengalami kegagalan ya daripada kalian tidak pernah mencobanya gitu. Jadi dari kegagalan itu teman-teman bisa memperbaikinya lebih baik lagi gitu ya. Jadi harus mencobanya, harus segera action gitu ya. Jadi lebih baik mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Tetapi ada beberapa hal yang bisa membuat usaha Anda sangat fatal. Kalau kalian lakukan ini harus kalian hindari. Nah, apa itu penyebabnya? Ini dia. Penyebab pertama ialah tidak memiliki tujuan dalam berbisnis. Nah, apakah teman-teman di sini pingin buka usaha ini ada tujuannya nggak? Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Melihat orang di luar sana buka usaha, enak ya, sukses gitu ya, mengalir terus uangnya setiap bulan, setiap hari, bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu gitu kan. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itu tuh sebenarnya tidak bisa ya. Jadi banyak beberapa pengusaha yang pemula itu hanya ikut-ikutan saja dan tidak tahu tujuan bisnisnya ini gitu. Jadi itu sangat fatal ya teman-teman. Kalau teman-teman semua pingin bisnis, benar-benar bisnis, tekad memang benar jualan produk gitu tuh harus sesuai dengan minat teman-teman dan hobi teman-teman dan produk yang teman-teman kenali gitu. Jadi harus mengevaluasi dan meriset pasar atau di sekeliling di lingkungan teman-teman, produk apa sih yang dibutuhkan orang dan apa sih passion saya, apa sih yang saya sukai, apa sih yang ingin saya jual gitu, apa sih yang kegemaran saya gitu. Misalnya kayak saya sendiri lah, misalnya saya suka nih makeup ya, pokoknya dunia permakeupan tuh saya senang gitu ya, bergelut dunia makeup beauty. Jadi ya udah yang kalian sukai gitu, yang kalian gemari, jualan skincare atau kosmetik. Dan bisa juga dengan hobi kalian, ya udah seneng aja menjalaninya. Dan dengan apa ya, kalau kalian tekad dan
dan konsisten membuka bisnis. Tujuan bisnisnya itu memang untuk memang hobi, memang suka, dan pingin juga mengembangkan skill yang ada ya udah dalam berbisnis gitu. Jadi di sisi itu kita harus memikirkan produk apa sih yang bisa kita jual kepada orang-orang, manfaat yang baik untuk orang-orang gitu ya, memberikan solusi, memberikan manfaat, dan produk yang kita jual tuh memang benar-benar dibutuhkan orang gitu. Jadi sama-sama butuh gitu, kita butuh uang, orang itu butuh produk juga. Jadi kita harus tahu tujuan yang jelas dalam berbisnis. Penyebab yang kedua, asal bertindak. Jadi pengusaha pemula ini dia hanya kayak terburu-buru gitu ya mengambil keputusan, tidak memikirkan ke depannya, tidak memikirkan bagaimana sih bisnis ini bisa berkembang gitu. Jadi sebelum kalian memulai usaha bisnis, teman-teman, udah beberapa kali saya bilang ya di video sebelumnya juga, harus mempelajari ilmu bisnis ya, karena bisnis ini ada ilmunya, bukan hanya sekedar jual beli saja. Ada ilmu yang harus kalian ketahui ya. Jadi sebelum memulai usaha bisnis itu, teman-teman harus bisa meriset pasar dan melihat peluang ya. Berapa banyak sih orang-orang yang suka dengan produknya gitu, berapa banyak sih orang-orang yang perlu dengan produknya, produk apa sih yang disukai orang-orang, produk apa sih yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat dan meriset pasar. Kalau bisa di sekeliling teman-teman itu tidak ada kompetitornya, tidak ada yang jualan ya, tidak ada yang jual produk gitu. Jadi misalnya nih di sekeliling tetangga kalian lah gitu, teman-teman melihat, oh di kompleks rumah saya ini tidak ada yang jualan pulsa misalnya, atau tidak ada yang jualan kosmetik. Ya udah, teman-teman bisa tuh ngambil peluang membuka usaha yang teman-teman minati, dan yang teman-teman itu tuh paham sama produknya. Intinya kalau teman-teman buka usaha itu, yang pertama jangan cepat-cepat mengambil keputusan, harus memikirkan produk apa yang ingin dijual, pahami ilmunya, dan pahami produk yang kalian jual ya. Penyebab yang ketiga ialah tidak fokus mengambil peluang. Jadi maksudnya gimana Kak? Jadi gini ya. Jadi ada beberapa pengusaha pemula yang memiliki kesalahannya itu, dia mengambil peluang. Yang pertama itu misalnya dia menjual fashion. Nah, dia melihat di sekelilingnya gitu kan, atau di teman dekat ya, pokoknya adalah beberapa produk yang mereka jual tuh, dilihatnya, oh ramai juga ya yang beli, banyak juga yang peminatnya, cobalah ngambil peluang itu gitu. Jadi dari awalnya dia jualan fashion, dia beralih jualan alat perabotan rumah tangga, terus melihat peluang baru lagi, nampaknya berkembang, banyak yang beli, beralih dia lagi misalnya jualan misalnya jualan alat elektronik misalnya, terus ada peluang baru lagi, diambil peluang baru lagi, jualan misalnya jualan selimut misalnya. Itu tuh nggak bakalan bisa berkembang bisnis kalian kalau seperti itu gitu. Jadi itu sangat fatal. Yang satu aja belum beres, belum fokus, belum dibereskan ya, yang satu itu peluangnya. Nah, peluang yang baru lagi itu tuh nggak bakalan bisa berkembang bisnisnya. Jadi teman-teman
harus bisa fokus ke satu bidang gitu ya. Jangan melihat ini nih banyak yang peminatnya di sana, orang jual perabotan rumah tangga banyak yang beli, pingin coba juga. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa fokus kepada satu peluang aja. Kalau teman-teman seperti itu, pasti memperlambat usaha bisnis Anda. Yang satu aja belum siap, belum kelar-kelar, udah ambil peluang baru lagi. Itu sangat-sangat fatal dan bisa membuat kalian rugi juga. Jadi belajarlah fokus ya, belajarlah fokus untuk menjual suatu produk itu di satu produk gitu aja, di satu kategori itu aja gitu ya. Jangan coba-coba mengambil peluang baru dulu. Misalnya kalau jualan kalian yang satu ini nih udah memang benar-benar sudah banyak yang sudah banyak dikenali, banyak pembelinya, banyak pelanggannya, dan sudah tertata sistemnya semuanya gitu ya, baru bisa mencoba peluang yang baru. Tapi itu butuh bertahun-tahun juga, butuh waktu juga, semuanya butuh proses, nggak ada instan. Jadi kuncinya harus fokus ya. Yang keempat, tidak memiliki relasi atau jaringan bisnis. Relasi ini adalah salah satu hal yang penting untuk kalian yang mau memulai bisnis. Kenyataannya, teman-teman sangat memerlukan relasi atau jaringan bisnis yang sangat luas untuk membantu usaha teman-teman ini semakin berkembang. Karena apa? Relasi ini bisa berupa konsumen, industri, supplier, dan influencer. Jadi dengan bantuan relasi jaringan ini nih, usaha teman-teman itu bisa berkembang dan dikenali oleh banyak orang. Jadi teman-teman harus bisa mencari relasi atau jaringan bisnis yang lebih luas lagi, bisa bekerja sama juga supaya bisnis teman-teman ini berkembang dan banyak diminati oleh banyak orang dan pastinya banyak dikenali juga. Penyebab yang kelima, manajemen keuangan yang kurang baik. Ini sangat fatal sekali. Walaupun usaha teman-teman ini baru pemula, baru usaha kecil-kecilan, manajemen keuangan itu yang sangat penting ya, tidak boleh disepelekan. Pokoknya pengeluaran apapun, pemasukan apapun, itu harus teman-teman catat supaya setiap bulannya teman-teman tahu nih kondisi keuangan teman-teman, apakah mendapatkan laba atau mendapatkan rugi gitu. Jadi teman-teman harus bisa membuat catatan keuangan ya, itu sangat penting sekali supaya teman-teman bisa melihat kondisi setiap bulannya. Kalau misalnya mendapat keuntungan setiap bulan, itu teman-teman bisa mensisihkannya gitu ya, untuk modal dan untuk keuntungan ya. Jadi jadi untuk modal atau keuntungan itu tuh teman-teman bisa berpikir uang ini nih bisa untuk diputar untuk apa lagi, diputar untuk beli produk dan kalau bisa nanti ke depannya bisa toko kalian berkembang gitu. Kalau dari pemula misalnya buka usahanya itu dari rumah, nah kalau teman-teman dapat keuntungannya yang lumayan, itu kan bisa juga dari tahap punya toko gitu. Jadi harus sangat-sangat penting, harus dicatat keuangan ya setiap harinya supaya tahu laba atau ruginya dan kondisi keuangan, dan bisa disisihkan dengan antara keuntungan, modal, dan uang pribadi gitu. Jadi teman-teman harus bisa pintar-pintar untuk memanajemen keuangan, harus ngerti tentang ilmu keuangan atau tentang finansial gitu. Jangan sekali-sekali dapat keuntungannya, misalnya dalam sebulan dapat keuntungan 10 juta, terus uangnya untuk berfoya-foya, tidak memikirkan untuk produk lagi, untuk memutar ulang produk lagi, untuk
modal lagi gitu. Jadi harus memikirkan usaha gitu, uang bisnis, uang pribadi, jangan dicampur. Harus pandai mengatur keuangan ya. Akhir yang keenam, tidak menerima kritikan dan saran. Nah, ini sangat fatal juga ya. Jadi teman-teman sebagai pengusaha pemula pasti dong ada beberapa hal yang tidak kita sadari gitu ya. Jadi misalnya kalau ada yang kritik, ada yang memberikan saran, itu teman-teman harus menerimanya. Dan dari kritikan atau saran itu tuh bisa memperbaiki produk Anda lebih baik lagi. Jadi apapun kritikan yang disampaikan oleh customer itu teman-teman harus terima. Dan kalau memang merasa oh iya produk saya memang kurang ini, oh iya kurangnya di sini gitu, jadi teman-teman harus bisa memperbaikinya. Dari kritikan itu teman-teman bisa juga membuat usaha teman-teman semakin berkembang dan bisa memperbaiki lebih baik lagi. Jadi itu sangat penting. Itulah 6 kesalahan fatal bagi pengusaha pemula. Ya, jadi yang saya kasih di sini sharing-sharing harus teman-teman perbaiki ya, jangan melakukan itu. Jika teman-teman memang ingin buka usaha bisnis, fokuslah pada satu peluang, fokuslah pada satu produk yang ingin kalian jual. Jadi apa yang saya sampaikan, semoga teman-teman bisa bisa membuka pikiran juga, oh ya benar juga gitu ya. Jadi supaya usaha teman-teman juga bisa berkembang gitu ya. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Misalnya kalau ada yang ingin menambahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.